Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit. Bagian 1. Bayi dari darah raja. Di suatu malam yang hening pada awal abad ke-13, langit Jawa diselimuti bintang-bintang yang redup. Angin membawa aroma tanah basah dari persawahan, dan di sebuah pendapa sederhana milik keluarga bangsawan Singhasari, tangisan seorang bayi laki-laki memecah kesunyian. Bayi itu dinamai Raden Wijaya. Ia adalah cucu dari Mahesa Cempaka, seorang tokoh terkemuka dalam dinasti kerajaan Singhasari. Para Brahmana yang memandangnya berkata bahwa sang bayi terlahir di bawah bintang keberanian, tanda bahwa ia akan menempuh jalan penuh darah, keberanian, dan kejayaan. Namun masa kanak-kanaknya bukan masa yang teduh. Sejak kecil, Raden Wijaya tumbuh dalam bayang-bayang perebutan kuasa. Singhasari yang dipimpin Raja Kertanegara tampak kuat, tetapi gemuruh pengkhianatan mulai terdengar dari jauh. Para bangsawan iri, para adipati gelisah, dan musuh dari Kadiri menunggu waktu untuk menikam. Raden kecil tumbuh mendengar bisikan tentang pengkhianatan, tentang darah raja yang tertumpah, tentang takhta yang akan hancur. Sejak belia, ia diajari seni membaca kitab, memahami taktik perang, dan seni bicara yang halus namun menusuk. Gurunya sering berkata, "Kela, kau tidak hanya harus kuat di medan perang. Raden, kau juga harus lebih cerdik daripada ular, lebih sabar daripada air, dan lebih tegar daripada batu." Dan Raden Wijaya mendengarkan dengan mata menyala. Bagian 2. Api yang menghanguskan Singhasari. Ketika usianya beranjak dewasa, badai itu benar-benar datang. Tahun itu adalah tahun 1292. Jayakatwang, adipati Kadiri yang selama ini berpura-pura tunduk pada Singhasari, bangkit melawan. Dengan kekuatan besar dia menyerbu ibu kota, istana Singhasari jatuh. Raja Kertanegara terbunuh di tengah kekacauan. Darah mengalir di pelataran istana, jerit wanita dan anak-anak memenuhi udara. Dinasti yang dulu agung runtuh dalam sekejap mata. Raden Wijaya yang masih muda menjadi buruan. Banyak bangsawan Singhasari yang menyerah atau tewas. Namun beberapa abdi setia mengorbankan diri untuk melindunginya. Dengan pakaian compang-camping, ia melarikan diri ke arah timur. Di Madura, ia menemukan pelindung, Adipati Arya Wiraraja, seorang tokoh cerdik dan berpengaruh. Arya Wiraraja memandang pemuda itu dengan tajam lalu berkata, "Aku melihat api di matamu, Raden. Kau bukan sekadar pelarian. Kau adalah benih pohon besar yang belum tumbuh. Jika kau sabar, aku akan membantumu menanam akar." Sejak saat itu, Raden Wijaya tidak lagi sekadar buronan. Ia menjadi seseorang yang merajut takdir baru. Bagian 3, Majapahit, dari semak menjadi istana. Dengan nasihat Arya Wiraraja, Raden Wijaya melakukan sesuatu yang tampak aneh. Ia berpura-pura tunduk kepada Jayakatwang, pengkhianat yang menghancurkan negerinya. Ia meminta izin membuka hutan belantara di tepi Sungai Brantas untuk dijadikan pemukiman. Jayakatwang yang merasa sudah menang mutlak mengizinkan. Ia tak menyangka bahwa permintaan sederhana itu akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dari Kadiri. Maka bersama pengikut setianya, Raden Wijaya menebas hutan, menyingkirkan binatang buas, dan mendirikan sebuah dusun baru. Tanah itu penuh pohon buah maja yang rasanya pahit. Orang-orang menyebutnya Majapahit. Namun bagi Raden Wijaya, Majapahit bukan sekadar dusun. Itu adalah markas rahasia, tempat menampung sisa-sisa loyalis Singhasari, tempat menumbuhkan kekuatan, dan tempat memupuk mimpi membangun kerajaan yang lebih besar dari apapun sebelumnya. Malam-malam di Majapahit penuh dengan bisikan rencana. Para bangsawan yang selamat datang satu persatu menyatakan kesetiaan. Mereka percaya meski tanah Singhasari telah hancur, masih ada seorang keturunan raja yang bisa menuntun mereka menuju kejayaan baru. Bagian 4, saat angin berpihak, takdir berpihak pada mereka yang berani menunggu. Pada tahun 1293, sebuah armada raksasa datang dari utara. Itu adalah pasukan Mongol dari dinasti Yuan yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Mereka datang untuk menghukum Kertanegara karena dahulu sang raja menolak utusan mereka dengan cara menghina. Namun ketika mereka tiba, Kertanegara sudah lama mati. Yang berkuasa hanyalah Jayakatwang. Disinilah kecerdikan Raden Wijaya bersinar. Ia mendekati pasukan Mongol dan berkata dengan penuh keyakinan, "Jayakatwang adalah pengkhianat yang membunuh raja kami. Jika kalian ingin menuntut balas atas penghinaan itu, maka bantulah aku menjatuhkan dia." Pasukan Mongol yang tidak mengetahui seluruh intrik Jawa menerima tawaran itu. Maka terjadilah persekutuan aneh pemuda Jawa dengan bangsa penakluk dari utara. Bersama-sama mereka menyerbu Kadiri. Jayakatwang jatuh, kerajaannya hancur. Namun Raden Wijaya tidak puas hanya menjadi sekutu. Saat pasukan Mongol sedang lengah, ia memutar haluan. Dengan pasukan kecilnya, ia menyerang mereka tiba-tiba. Pasukan Mongol yang jauh dari tanah airnya kacau balau. Mereka akhirnya mundur meninggalkan Jawa. Dan di atas tanah yang telah dibersihkan dari musuh asing dan pengkhianat,
Raden Wijaya menegakkan tahtanya. Ia mengangkat dirinya sebagai Sri Kertarajasa Jayawardhana, Raja pertama Majapahit. Bagian 5, Darah, Mahkota, dan Bayangan Pengkhianatan. Sebagai Raja, Raden Wijaya tidak hanya membangun dengan pedang. Ia juga membangun dengan pernikahan, aliansi, dan politik. Ia menikahi 4 putri Raja Kertanegara, Tribhuwaneswari, Narendra Duhita, Prajna Paramita, dan Gayatri Rajapatni. Dengan cara itu, ia menyatukan garis keturunan Singasari dan memperkuat legitimasinya. Namun di balik kejayaan di ancaman selalu ada. Para pejabat seperti Mahapati Halayuda, Nambi, dan Ranggalawe mulai menunjukkan ambisi mereka. Beberapa pemberontakan kecil pecah, meninggalkan luka batin pada sang raja. Raden Wijaya sadar, mendirikan kerajaan lebih mudah daripada menjaganya. Malam-malamnya sering dipenuhi renungan. Aku mendirikan kerajaan ini dengan tipu daya dan darah. Tapi akankah anak cucuku mampu menjaganya tanpa kehancuran? Bagian 6, Akhir Sang Pelopor. Tahun demi tahun berlalu. Majapahit tumbuh, pedagang dari negeri seberang mulai berdatangan, dan nama kerajaan itu disebut-sebut hingga ke negeri seberang samudra. Namun tubuh manusia fana. Pada tahun 1309, setelah 16 tahun memerintah, Raden Wijaya jatuh sakit. Rakyat menahan napas, para pejabat gelisah, dan para istrinya merawatnya dengan doa. Akhirnya sang raja wafat. Ia dimakamkan dengan upacara agung, dipuja sebagai pendiri kerajaan besar yang kelak akan mencapai puncak di masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Tangisan rakyat terdengar di seantero Majapahit. Mereka merasa seperti kehilangan matahari yang memberi cahaya pagi. Penutup, jejak abadi. Raden Wijaya meninggalkan warisan bukan hanya berupa kerajaan, tetapi juga sebuah pelajaran bahwa dari kehancuran dapat lahir kebangkitan, dari musuh dapat lahir kekuatan, dan dari tanah belantara dapat berdiri pusat peradaban. Majapahit yang ia dirikan akan bertahan selama 2 abad, mempersatukan Nusantara, menjadi legenda yang dikenang hingga hari ini. Dan semua itu bermula dari seorang pemuda pelarian yang menolak tunduk pada takdir. Warisan abadi Raden Wijaya. Ketika Raden Wijaya menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 1309, Istana Majapahit diselimuti kabut duka. Namun dari duka itu lahirlah ingatan, dan dari ingatan itu lahirlah warisan. Sebab seorang raja tidak pernah mati begitu saja. Ia hidup dalam nama, dalam jejak, dalam kisah yang terus diceritakan dari lidah ke lidah, dari generasi ke generasi. 1. Warisan politik dan kekuasaan. Raden Wijaya meninggalkan fondasi sebuah kerajaan yang kelak menjelma raksasa Nusantara. Majapahit bukan hanya kerajaan baru, tetapi simbol kelahiran kembali setelah kehancuran Singhasari. Dengan kepiawaiannya, ia mengubah hutan belantara menjadi pusat kekuasaan, menata sistem pemerintahan, dan mengokohkan posisi raja sebagai pusat kendali. Dari tangannya, lahirlah model kekuasaan yang mengandalkan kecerdikan, aliansi, dan kesabaran, bukan semata kekuatan pedang. Tanah yang ia dirikan menjadi panggung bagi Hayam Wuruk dan Gajah Mada, yang kelak membawa Majapahit ke puncak kejayaan. 2. Warisan strategi dan kecerdikan. Nama Raden Wijaya akan selalu dikenang sebagai raja yang mampu menipu musuh dan mengusir bangsa Mongol dari tanah Jawa. Tidak banyak bangsa di dunia yang bisa mengalahkan pasukan Kubilai Khan, tetapi ia, dengan pasukan kecil dan akal besar, berhasil membalikkan keadaan. Dari sini lahir pelajaran bahwa perang tidak selalu dimenangkan oleh jumlah dan kekuatan, melainkan oleh pikiran yang tajam dan keberanian mengambil kesempatan. 3. Warisan budaya dan legitimasi. Dengan menikahi putri-putri Kertanegara, Raden Wijaya menyatukan garis keturunan Singasari dengan Majapahit. Tindakan itu tidak hanya mengokohkan legitimasinya, tetapi juga memastikan bahwa Majapahit lahir dari darah kerajaan yang sah. Itu juga membuka jalan bagi percampuran budaya, perdagangan, dan seni yang kelak menjadi ciri Majapahit. Dusun kecil Majapahit, yang dahulu bernama dari buah pahit, berubah menjadi panggung peradaban. 4. Warisan keteguhan dan harapan. Mungkin warisan terbesar Raden Wijaya bukan hanya kerajaan atau istana, melainkan semangat untuk bangkit dari kehancuran. Ia adalah teladan bahwa dari seorang pelarian, dari tanah yang terbakar, dari keluarga yang tercerai-berai, masih bisa lahir sebuah kerajaan besar. Rakyat Majapahit mengenangnya sebagai raja yang tidak menyerah pada nasib, seorang manusia yang tahu bahwa hidup adalah pertarungan panjang, di mana kemenangan hanya datang bagi mereka yang berani menunggu dan berjuang. 5. Warisan bagi Nusantara. Apa yang ditanam Raden Wijaya berakar jauh melampaui zamannya. Majapahit kelak menjadi kerajaan maritim terbesar di Nusantara, menyatukan pulau-pulau dari Sumatera hingga Maluku. Nama Majapahit akan menjadi bagian dari ingatan kolektif bangsa, menjadi simbol persatuan dan kejayaan. Bahkan ratusan tahun setelah runtuhnya kerajaan itu, sejarah menulisnya sebagai pembuka jalan,
Seorang perintis yang dengan segala tipu daya, kesabaran dan keberaniannya membentuk pondasi kokoh bagi kejayaan Nusantara. Epilog warisan. Raden Wijaya tidak sekadar raja, ia adalah arsitek mimpi. Mimpinya bukan hanya untuk menuntut balas, melainkan untuk menanam sebuah pohon besar yang berakar dalam dan bercabang luas. Pohon itu bernama Majapahit, dan dari ranting-rantingnya lahir cerita, syair, dan legenda. Ketika rakyat menyebut namanya, mereka tidak hanya mengingat masa lalu. Mereka mengingat kemungkinan bahwa setiap kehancuran bisa melahirkan kebangkitan, bahwa dari satu manusia bisa lahir kejayaan sebuah bangsa. Dan itulah warisan abadi Raden Wijaya. Aku menikahi putri-putri Kertanegara dan Charles bukan demi diriku, melainkan demi menyatukan darah yang tercerai. Sebab kerajaan yang kokoh bukan hanya berdiri di atas batu, melainkan di atas persatuan hati. Pengkhianatan bisa meruntuhkan istana, tetapi kesetiaan akan menumbuhkan kerajaan baru yang lebih besar daripada sebelumnya. Kerajaan ini tidak dibangun untuk satu orang, melainkan untuk seluruh tanah dan jiwa yang ada di Nusantara. Selama mereka bersatu, Majapahit akan tetap tegak. Jangan takut menjadi kecil di hadapan musuh besar, sebab bukan jumlah yang menentukan, melainkan keberanian hati dan ketajaman akal. Aku mendirikan Majapahit bukan dari kemewahan, melainkan dari hutan, belantara, dan darah pengorbanan. Maka ingatlah, kebesaran lahir bukan dari kemudahan, melainkan dari tekad yang tidak pernah padam.